Saiang balam jo barabah, barabah lalu barabah mandi. Untuk cipago orang patahkan. Saiang saram jo satu sambah, sambah lalu sambah kumali. Ampu nyurila, ampu pitukan. Balam bukan sembarang balam. Balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam. Ikut salam dari orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kita dapat menuntut ilmu. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas Manajemen Bisnis Syariah D 2025. Dan saya banggakan teman-teman mahasiswa yang seperjuangan namun tidak senasib dengan saya. Baiklah teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya Ahmad Zaki Saputra dengan NIM 3725099 untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Ekonomi dalam Kehidupan Masyarakat Islam. Teman-teman yang saya banggakan, jika kita perhatikan, kegiatan ekonomi tidak akan bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, dari berjualan, berdagang, hingga memanajemen keuangan pada sehari-hari itu merupakan kegiatan ekonomi. Namun teman-teman, persoalan ekonomi banyak sering terjadi di kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun banyak juga masyarakat yang hidupnya berlimpah serba ada. Ketimpangan inilah yang tidak diinginkan dalam pandangan Islam. Teman-teman yang saya banggakan, di dalam Islam kita diajarkan dalam ekonomi tidak hanya mencari keuntungan, namun mencari keadilan, keberkahan, karena harta bukanlah tujuan akhirat, melainkan hanya cara untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di dunia. Contohnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Ya teman-teman, seperti mana yang kita ketahui bahwasanya harta bukanlah milik kita, namun milik Allah Subhanahu wa taala yang hanya dititipkan kepada kita. Ya teman-teman, dalam harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tersebut memiliki beberapa bagian yang harus kita keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa manajemen bisnis syariah, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam di kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya banggakan bisa memulainya dari hal-hal yang kecil seperti berjualan dengan amanah dan jujur serta menghindari praktik riba dan penipuan. Selain itu teman-teman, kita juga harus menerapkan sikap hemat dan bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan. Manajemen atau ekonomi yang baik tidak akan tercipta jika masyarakatnya lalai dan boros. Teman-teman bisa memulainya dari menabung dan menggunakan uang tersebut dengan bermanfaat. Teman-teman, jika kita perhatikan pada saat ini, teknologi dan zaman semakin modern dan teknologi pun semakin canggih. Teman-teman dituntut tidak hanya sebagai penonton, tapi juga dituntut sebagai pelaku dalam ekonomi. Dan teman-teman, maka dari itu teman-teman, gunakanlah teknologi tersebut dengan baik dan benar dan bisa menerapkannya nilai-nilai Islam dalam kegiatan bisnis. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Asr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna tambainal a'diya'i minkum. Yang artinya supaya harta tersebut tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja. Ya teman-teman, ayat tersebut menegaskan bahwasanya Islam menekankan pemerataan ekonomi, yang artinya harta dan kekayaan tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, namun
harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, teman-teman, sebagai generasi pemuda penerus bangsa, kita harus menekankan dan membuat semangat yang tinggi agar bisa menerapkan dan membangun ekonomi yang adil, seimbang, sehingga membawa kemaslahatan dalam masyarakat. Teman-teman, kita harus bisa turun tangan dengan jiwa sosial dan kita tidak hanya mencari keuntungan pribadi sahaja. Teman-teman yang saya banggakan, dari apa yang saya sampaikan, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu bahwasanya ekonomi yang kuat tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, namun seberapa besar manfaatnya yang dapat kita berikan kepada orang lain. Ya teman-teman, marilah teman-teman sebagai generasi muda, ayo berkomitmen untuk menerapkan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam masyarakat. Marilah teman-teman, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Akhir kata saya ucapkan, semoga kita selalu diberikan semangat untuk terus belajar, beramal, sehingga ekonomi yang kita bangun tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bermanfaat pada akhirat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf jika pidato saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanya pada mata yang tepat. Sekian pidato saya akhiri dengan sebuah pantun. Dari mana datangnya ular kalau bukan dari semak belukar? Dari mana datangnya pintar kalau bukan dari belajar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini berkembang pada kedepannya. See you.